Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 20 Oktober 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa cahaya kehidupan kami, berkenanlah mengutus Putramu mendatangi kami sebagai cahaya. Kiranya kejahatan dan kesombongan kami terlampau dan terhalau berkat kebaikan hati-Mu dan belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, makan dan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Perumpamaan Yesus ini hebat, menggambarkan tentang penjaga. Selalu berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Apakah kita tidak tidur-tidur merotot saja? Tentu tidak. Yang dimaksud berjaga-jaga di sini adalah soal iman, harapan, kasih kita, dan juga kehidupan moralitas kita. Ada sebuah jalur yang mengajarkan kepada kita untuk berjalan lurus, mengikuti jalan kebenaran dan kehidupan. Maka kita menolak semua tawaran-tawaran buruk yang akan menghancurkan martabat kita. Misalnya mencuri, korupsi, berbuat jahat. Semua hal-hal buruk itu akan memberikan noda-noda dalam hidup. Dan ini menggambarkan bagaimana orang tidak siap sedia kalau suatu hari malaikat maut datang menghampiri kita. Kita belum siap. Maka Yesus mengingatkan kita akan kesiapan mentalitas kita. Kan tentu kalau kita banyak berdosa, takut kalau kita mau pulang ke rumah Bapa.
Siapa coba kalau ditawarkan, siapa yang mau pulang ke rumah Bapa? Pasti tidak ada yang mau. Karena itu terbukti bahwa dalam diary tidak ada. Pada tanggal sekian, jam sekian aku mengunjungi rumah Bapa selama-lamanya, tidak ada. Yang ada adalah aku mau liburan sekarang ke Bali, bandara sudah dibuka, wah di sana kita bisa kuliah di Canggu, bla 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 kemana-mana. Tetapi yang satu itu tidak pernah masuk agenda kita. Tetapi ingat, yang satu ini selalu mengikuti dan membayang-bayangi hidup kita. Apakah kita perlu takut? Tidak perlu takut kalau berada dalam jalan yang benar. Ya, kalau berada dalam yang benar, kapanpun dan dimanapun kalau dipanggil Tuhan aman. Karena kita tidak pernah tahu hari esok kita. Makanya sekali lagi mengingatkan sebagai seorang hamba yang siap sedia. Yang berjaga-jaga. Menolak hal-hal buruk dalam hidup. Tetapi mengembangkan hal-hal yang positif dalam hidup. Berupa kebaikan-kebaikan, mulai dengan 3S, salam, senyum, sapa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selalu siap sedia membantu orang lain bila ada kesulitan. Selalu menyapa orang dengan sukacita. Tidak ada pikiran buruk dan aneh-aneh tentang orang lain. Yang ingin diungkapkan adalah bagaimana rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bagaimana membuat sesuatu menjadi lebih indah dan lebih baik bersama-sama. Inilah orang-orang yang bersukacita, yang siap sedia. Bukan bagaimana cara mengumpulkan uang dengan tidak halal. Kumpulkan uang boleh, tetapi dengan cara yang halal. Gunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk berfoya-foya untuk hal-hal yang tidak beres. Inilah yang diuraikan oleh Yesus pada hari ini. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengingatkan kita bahwa pada waktunya kita akan diambil pulang oleh Bapa kepada Bapa. Dan kalau kita melakukan hal-hal yang positif, apa yang terjadi? Sukacita. Tidak ada rasa takut. Bukan menantang, tidak, tetapi menerima, berserah diri kepada Tuhan. Karena aku percaya Yesus adalah Sang Juru Selamatku. Hidup atau mati sama. Yang penting di dalam Yesus. Semoga apa yang disampaikan oleh Injil pada hari ini dapat kita renungkan dan kita bersiap-siap senantiasa menghadapi apa saja, termasuk maut. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati.